Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan kita lanjutkan dengan pembahasan soal materi ciri-ciri fungsi, di mana materi tersebut sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kita masuk ke soal yang pertama, di mana di sini kita akan membahas tentang persandian. Kita akan coba untuk menjawab yang ini kita misalkan adalah soal nomor 1, dan yang ini adalah 2. Kita akan membahas untuk 1A. 1A, kita lihat di sini, kita pasangkan saja huruf kecil ke huruf kapital sesuai dengan yang ada pada tabel di sini. G yang berarti O, kita tulis O di sini. K yang berarti R, kemudian Q adalah A, F adalah N, U adalah G, kemudian Z adalah T, X adalah U, Q adalah A adalah K, X adalah U. Jadi untuk yang pertama, kata yang pertama ini sudah kita definisikan menjadi orang tuaku. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Q. Q adalah A, R adalah D, Q adalah A, S adalah L, Q adalah A, dan I adalah H. Oke, ini yang berarti adalah. Kita lihat U yang berarti G, X adalah U, K adalah R, X adalah U, A adalah K, dan X adalah U. Sini kita peroleh guruku. Kita lihat A, di mana A ini adalah K. Jadi K, T adalah E, Z adalah T, O adalah I, A adalah K, Q adalah A. Jadi ini merupakan ketika. R merupakan D, dan O adalah I. Ini D. Lanjutkan lagi untuk yang terakhir. K adalah R, X adalah U, D adalah M, Q adalah A, dan I adalah H. Ini yang berarti rumah. Jadi, arti dari sandi nomor 1A ini adalah orang tuaku adalah guruku ketika di rumah. Bisa dilanjutkan untuk yang B. Kita masuk ke yang 2C. Yang ke C kita diminta untuk menyandikan kalimat ini. Kita pertama membahas kata yang pertama, ini adalah saya. S yang adalah berarti L kecil. A yaitu Q. Kemudian Y adalah N. Dan A adalah Q. Anak Q. N adalah F. A lagi Q. Dan K adalah A. Indonesia yang berarti di sini I adalah O, N adalah F, D adalah R, kemudian INDO. O itu adalah G, N adalah F, E adalah T, S adalah L, I adalah O, dan A adalah Q. Jadi, ini merupakan bahasa sandi untuk kalimat dari saya anak Indonesia. Bisa dilanjutkan untuk 2D. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Slide yang kedua ini diketahui P12346 dan Q24681012. Kita akan coba menjawab untuk yang A, di mana A ini jika dari P ke Q
dengan relasi setengah dari. Kita tuliskan dulu. Di sini untuk P-nya berarti adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Ini merupakan anggota dari P. Kemudian untuk Q adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Ini merupakan anggota dari Q. Dengan relasi dari P ke Q adalah setengah dari. Setengah dari. Oke. Kita lihat di sini. Apakah 1 setengah dari 2? Iya. Jadi, kita pasangkan dari 1 ke 2, karena 1 ini merupakan setengahnya dari 2. 2 merupakan setengahnya dari 4. 3 merupakan setengahnya dari 6. 4 merupakan setengah dari 8. Dan 6 merupakan setengahnya dari 12. Karena itu, himpunan jawaban untuk yang A, tentukan himpunan anggota P yang mempunyai pasangan di Q. Jawabannya siapa aja yang punya pasangan anggota P yang mempunyai pasangan di Q? Semuanya ya, yang berarti 1, 2, 3, 4, dan 6. Itu untuk A. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk B. Dari Q ke P, kita tuliskan dulu Q. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Q. Kemudian untuk P, 1, 2, 3, 4, dan 6. Dengan relasinya adalah kuadrat dari. Ini kita tulis kuadrat dari. 2 kuadrat. Apakah 2 bilangan kuadrat? Tidak, kita loncati saja. Di sini 4. 4 bilangan kuadrat, di mana 4 merupakan kuadrat dari 2. 6 bukan bilangan kuadrat. 8 juga bukan. 10 bukan. 12 juga bukan. Maka jawaban untuk yang B, tentukan himpunan anggota Q yang mempunyai pasangan di P. Yang memiliki pasangan jelas hanya 4. Jadi kita tulis kurung kurawal dan 4. Ini untuk jawaban dari slide yang kedua. Kita lanjutkan untuk slide yang ketiga, di mana di sini kita diminta untuk menentukan apakah relasi tersebut termasuk fungsi. Jika dari A ke B, A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk B, 2, 3, 5, 7. Oke. Dengan relasi dari A ke B adalah faktor dari. Faktor dari, jika kita membahas faktor dari, bisa kita lihat contohnya di sini saya ambil bilangan 2. 2 faktornya berapa aja? 1 dan 2. Jadi, faktor 1 merupakan faktor dari 2, 2 juga merupakan faktor dari 2. Bisa kita arahkan 1 ke 2 dan 2 ke 2. Kalau 3, 1 juga merupakan faktor dari 3, 1 juga merupakan faktor dari 5, 1 juga merupakan faktor dari 7. 2 sudah, kemudian 3. 3 faktor dari 3. Oke, cukup. 4 merupakan, ini tidak ada ya, 4 tidak ada pasangannya, dan 5 merupakan faktor dari 5. Bisa kita lihat di sini, yang ditanyakan apakah ini fungsi, terlihat jelas bahwasannya untuk nilai 4 tidak memiliki pasangan. Sedangkan syarat dari fungsi yang pertama adalah semua daerah asal harus memiliki pasangan. Ini untuk syarat yang pertama. Kemudian untuk syarat yang kedua, daerah asal hanya boleh mempunyai tepat 1 pasangan. Nah,
Coba, jika yang syarat kedua kita lihat, 1 ini memiliki banyak sekali pasangan ya. Dia berpasangan kedua, ketiga, kelima, ketujuh. Jadi jelas bahwasannya untuk relasi dengan bentuk seperti ini bukan merupakan fungsi. Jadi jawabannya adalah bukan merupakan fungsi. Kita lanjutkan untuk slide yang keempat. Di sini soalnya untuk A adalah himpunan kuadrat sempurna antara 1 sampai dengan 100. Antara 1 sampai 100. Berarti 1 dan 100 tidak diikutkan ya, karena yang diketahui hanyalah antara 1 sampai dengan 100. Kita tuliskan di sini untuk A, kita sebutkan yang berarti dimulai dari 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4, kemudian 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Oke, ini adalah anggota dari himpunan A. Bisa dijawab untuk yang A ini sebutkan anggota himpunan A. Berarti yang A nanti jawabannya adalah 4, 9, bla 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 bla, sampai dengan 81. Di sini A sama dengan. Kemudian B sama dengan, kita lihat untuk B, himpunan kelipatan 3 antara 1 sampai dengan 100. Berarti ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, seterusnya sampai nanti adalah 99. Oke, ini merupakan anggota dari B. Jadi ini 3, 6, 9, lalalala, sampai 99. Kemudian untuk yang B, sebutkan semua pasangan berurutan dari relasi. Relasinya adalah himpunan A ke B adalah akar dari. Kita tahu 4 merupakan akar dari 16. 16 tidak ada di anggota B. 9 merupakan akar dari 81. Kita tahu bahwasannya 81 itu juga merupakan kelipatan dari 3, di mana 27. Jadi di sini ada juga angka 81. 9 kita pasangkan dengan 81. 16 dan seterusnya sampai ke bawah ini sudah di atas dari 100. Jadi jawabannya hanyalah 9 ke 81. Berarti jawaban untuk yang B ini adalah himpunan pasangan berurutannya 9,81 saja. Hanya satu jawaban. Oke, kita lanjutkan yang ke C. Apakah relasi ini merupakan fungsi? Tentu tidak ya, karena banyak sekali anggota dari daerah asal yang tidak memiliki pasangan. Bukan merupakan fungsi. Yang D, tentukan domain. Domain itu daerah asal, kodomain itu daerah sini, daerah kawan, dan daerah hasil. Domainnya itu kita tuliskan semua yang ada di himpunan A ini. Kodomain semua yang ada di himpunan B ini. Dan hasil berarti udah tahu ya domain yang dituliskan apa. Sini, kemudian kodomain tadi juga udah, tinggal dituliskan saja semuanya. Dan untuk yang daerah hasil hanya satu saja. Daerah hasil yang berarti anggota B yang memiliki pasangan dengan anggota A. Kita lihat hanya angka 81 saja. Jadi ini untuk pembahasan slide yang keempat. Kita lanjutkan yang kelima. Di sini ada A dan B, di mana nyatakan relasi dalam A, kita bahas dulu ibu kota provinsi, dari P ke Q. Oke, dari P ke Q, P kita tulis dulu di sini adalah Malang, kemudian Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Denpasar, satu lagi di atas sebelah sini, Sumenep.
Ya, ini merupakan anggota dari himpunan P. Kemudian yang satu lagi ada Q, yaitu Jatim, Jateng, Jabar, dan Bali. Yang pertama, dari P ke Q relasinya adalah ibu kota. Oke, kita tahu bahwasannya untuk Surabaya merupakan ibu kota dari Jawa Timur, Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah, Bandung ibu kota Jawa Barat, Denpasar ibu kota dari Bali. Jadi, himpunan pasangan untuk yang A ini adalah SBY, Jatim, Surabaya, Jatim, kemudian Semarang, Jateng, kemudian Bandung, Jabar, dan yang satu lagi Denpasar, Bali. Ini untuk yang A. Bagaimana yang B? Yang B dari P ke Q juga, tetapi dengan relasinya kota di provinsi. Kita pasangkan saja di sini, kita tulis singkat saja, Sumeneb, Malang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, dan Denpasar. Ini adalah Jatim, Jateng, Jabar, dan Bali. Dengan relasinya adalah kota di provinsi. Kita tahu Sumeneb merupakan kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Ini berada di daerah Madura. Kemudian Malang juga berada di Jawa Timur. Surabaya juga Jawa Timur. Semarang di Jateng. Bandung di Jabar. Jakarta nggak ada. Denpasar di Bali. Jadi himpunan pasangan untuk yang B ini adalah Sumeneb, Jatim, Malang, Jatim, Surabaya, Jatim. Tinggal dituliskan saja, sama seperti yang di bawah sini. Saya berikan contoh dulu beberapa. Sumeneb, Jatim. Kemudian Malang, Jatim. Dan seterusnya sampai nanti Denpasar, Bali. Jadi ini merupakan jawaban dari contoh soal pada slide kelima, di mana diminta untuk menentukan himpunan pasangan berurutannya. Kita lanjutkan untuk slide ke-6. Jika K adalah ini dan L adalah ini, kemudian G adalah fungsi dari K ke L. Tentukan dua aturan yang mungkin. Kita coba kemungkinan yang pertama. Dari 3, 4, 5, 6, dan 4, 5, 6, 7. Kemungkinan yang pertama. Di sini kita lihat bahwasannya terlihat jelas ya, untuk dari K ke L, 1 kurangnya dari. 1 kurangnya dari. Sebenarnya juga bisa lebih kecil, tetapi jika lebih kecil, maka nanti 3 berpasangan ke 4, ke 5, ke 6, dan ke 7. Dan itu bukan merupakan ciri-ciri dari fungsi, sedangkan di sini adalah jika G adalah fungsi. Jadi memang harus tepat satu saja pasangannya. Maka jawaban yang tepat adalah 1 kurangnya dari 3, 1 kurangnya dari 4, 4, 1 kurangnya dari 5, 5, 1 kurangnya dari 6, dan 6, 1 kurangnya dari 7. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua yang mungkin, kira-kira apa? 3, 4, 5, 6, dan 4, 5, 6, 7. Dalam latihan seperti ini, harus banyak sering latihan soal, supaya terbiasa dengan kalimat kira-kira relasi apa yang mungkin. Sini jawabannya adalah faktor dari
Coba kita lihat di sini, 3 merupakan faktor dari 6. Karena kita tahu bahwasannya 6 dibentuk dari 1 dan 6, kemudian 2 dan 3. Jadi 3 merupakan faktor dari 6. Ada lagi nih, 6 juga merupakan faktor dari 6. Nah, ini dihubungkan ke sini. 4 merupakan faktor dari 4. 5 merupakan faktor dari 5. Nah, di sini ternyata juga disuruh tulis untuk menentukan pasangan berurutan. Berarti untuk yang kemungkinan pertama adalah 3,4, 4,5, 5,6, dan 6,7. Untuk kemungkinan yang kedua, yaitu 3,6, 4,4, 5,5, dan 6,6. Bisa dilihat bahwasannya ini merupakan fungsi. Tidak semua dari anggota daerah asal memiliki pasangan dan tidak ada yang memiliki lebih dari satu pasangan. Kemudian untuk yang slide terakhir, kita diminta untuk menentukan banyaknya fungsi dari, mungkin ini dari A ke B, berarti ini A, dan yang ini adalah B. Kita coba hitung dulu untuk anggota dari himpunan A berapa banyaknya, adalah 2. 1 dan 2. Kemudian untuk anggota dari himpunan B berapa? 3. Kita coba jawab yang B dulu ya. Tentukan banyak fungsi dari A ke B. Dari A ke B. Maka fungsinya, rumusnya adalah NB pangkat NA. NB-nya berapa? NB-nya 3. NA-nya 2. 3 pangkat 2, 9. Berarti untuk soal yang A ini haruslah banyaknya dari kemungkinan fungsi itu ada 9. Ini untuk soal yang B, kita jawab yang A sebelah sini. Ada 9 dari A ke B. Karena syarat dari ciri-ciri fungsi itu semua anggota dari himpunan daerah asal harus termuat, maka yang wajib dituliskan di sini adalah P, kemudian ada Q, seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita tuliskan saja anggota dari B. Kita bisa mulai dengan 22, kemudian bisa 23, dan 24. Selanjutnya adalah 33, 32, 34. Yang satunya lagi 42, 43, dan 44. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah pas ada 9. Kalau udah tinggal kita tuliskan saja kurung kerawal dan huruf P dan Q yang merupakan anggota dari daerah asal. Jadi kita tuliskan seperti ini. Sampai terakhir nanti yang di sebelah sini. P, dan Q, kemudian kurung kurawal. Oke, jadi ini merupakan bagaimana cara kita mendata pasangan berurutan dari himpunan yang diberikan. Di sini contohnya dari himpunan A ke B. Jadi jangan sampai nanti ada yang terdouble. Pasti jawabannya nggak sesuai dengan jumlah kemungkinan banyak fungsi. Dan juga nanti jika kalian petakan menggunakan diagram panah, maka akan ada satu nilai yang belum disebutkan, karena sudah ada nilainya yang disebutkan 2 kali. Oke, jadi itu beberapa contoh soal dengan materi ciri-ciri fungsi yang dapat kalian coba pahami dan kalian kerjakan ulang supaya lebih paham kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.